Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Kali ini marilah senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya di nuansa Sarian, di lokasi sariannya sesepuh Kediri, sesepuh Nganjuk, sesepuh Kertosono dan sekitarnya Tulungagung, yaitu makamnya Mbah Soleh, Mbah Ali Maklum, Mbah Zanabidin, Mbah Ambia. Mbah Soleh ini mertuanya Mbah Ki Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Liboyo yang masyhur itu. Alhamdulillah bisa sakit sowan dan panjenenganipun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini lingkungan sebelah-sebelahnya, dan ini ada masjid Nanjar Nadi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kita lakukan saat ini adalah dalam rangka tawassul mencari perantaraan orang-orang yang mulia di sisi Allah, yaitu yang dianugerahi kemuliaan, dianugerahi keilmuan, dianugerahi kekeramatan. Di Quran sendiri diperintahkan, yaitu kita hendaknya mencari perantara, mencari sarana atau penyebab yang kita juga nanti akhirnya juga mendapat kemuliaan di sisi Allah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita pahami bahwasanya kemuliaan yang sering diistilahkan itu adalah kekuatan atau kemenangan yang tentu semua berdasarkan ketaatan kepada Allah. Jadi di mana-mana ada kemenangan, kekuatan berdasarkan ketaatan kepada Allah, itulah yang dinamakan kemuliaan yang sejati. Artinya apa? Andaikan kita punya kesan melihat atau menilai ada yang mengatakan nilai-nilai kemuliaan, misalnya kekuatan, kemenangan, kekayaan, kejayaan, tapi kok di luar ketaatan kepada Allah. Satu contoh misalnya kayak Raja Fir'aun, dan dia sampai mengaku Tuhan, Raja Namrud, atau siapapun yang mengatakan dia orang yang mulia, orang yang kuat, orang yang menang, dan lain sebagainya. Tentu itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada, definisi kemuliaan yang ada. Sekali lagi, kemuliaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Maka dari itu, siapapun di antara kita yang menghendaki kemuliaan tentu harus melalui jalurnya Allah, tuntunan-tuntunannya Allah. Di satu ayat dikatakan bahwa maka yuridul izzah walillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Artinya apa? Tidak ada jalur menuju kemuliaan kecuali jalurnya Allah, jalan melalui jalannya Allah. Jadi andaikan ada orang yang ingin menghendaki kemuliaan, kemenangan, kekuatan,
kok tidak lewat jalurnya Allah, tidak melalui jalannya Allah, tentu itu satu kemuliaan yang bohong. Karena jelas ya tadi katakan walillahil izzatu jami'an. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Termasuk juga cabang-cabang kemuliaan diantaranya adalah amal soleh. Kemudian kata-kata yang baik itu akan diangkat di sisi Allah. Jadi catatannya adalah amalus sholih, yas'adul kalimut thayyib. Jadi Allah sendiri hanya mau menerima kata-kata yang baik dan amal yang soleh. Selain itu tidak diterima sisi Allah. Ini juga mencerminkan bahwasanya yang diterima di sisi Allah adalah hanya amal yang soleh. Amal yang tidak soleh tidak diterima sisi Allah. Kata-kata yang tidak baik tidak diterima sisi Allah. Sama halnya dengan yang saya katakan tadi adalah kemuliaan. Oleh karena itu, siapapun orangnya, termasuk kita semua, harus memahami tentang tuntunan Allah, jalan-jalan Allah menuju kemuliaan. Karena tidak ada satu jalan pun menuju kemuliaan kecuali lewat jalannya Allah. Tuntunan yang telah diberikan Allah, yang telah disampaikan lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat sunnah-sunnah Rasulnya, yang mana itu nanti akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, baik itu kemuliaan di dunia ini, lebih-lebih kemuliaan di akhirat nanti. Sekali lagi, dengan kita memahami tuntunan Allah, jalan-jalan Allah, itulah satu-satunya cara kita akan mampu menggapai yang namanya kemuliaan. Tentu dengan kita mengamalkannya, dengan kita mempraktekkannya dalam keseharian, dengan kita memahaminya, itulah satu-satunya jalan untuk menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam segala kesempatan, dalam setiap kesempatan, kita harus senantiasa menggali, mengkaji sejauh mana jalan-jalan yang telah disampaikan oleh Allah, cara-cara yang disampaikan oleh Allah dalam rangka untuk menggapai kemuliaan di dunia ini, kemuliaan sampai di akhirat nanti, kemenangan dan tidak pernah disentuh oleh kekalahan. Karena sekali lagi hanya milik Allah. Andaikan ada saat di ayat lain juga dikatakan bahwa kemuliaan milik Allah, milik Rasulullah dan orang mukmin. Kenapa disebutkan juga milik Rasulullah dan orang mukmin? Iya memang, tapi hakikinya kemuliaan dimiliki oleh Rasulullah dan orang mukmin itu juga semua asalnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita yakini, kita itikadkan bahwa tidak ada kemuliaan yang hakiki yang bersumber dari selain Allah. Maka jangan berharap dan jangan kita menggapai kemuliaan lewat jalan selain Allah. Karena apa? Ini kita tekankan. Sekian banyak orang yang terkecoh, sekian banyak orang yang terkesima dengan kemenangan, dengan kemuliaan, dengan kejayaan, dengan kemegahan, yang mana jalur-jalurnya adalah selain Allah. Taruhlah misalnya banyak orang yang mengambil jalan pintas, misalnya dalam rangka untuk menggapai kemenangan, dia lewat bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang dianggapnya akan mampu memberi kemenangan, mampu memberi kejayaan, mampu memberi kekayaan. Nauzubillah subhanallah. Andaikan itu benar, itu sebenarnya adalah kemuliaan yang semu, kemuliaan yang orang Jawa mengatakan ngapusi. Kita benar-benar ditipu oleh setan yang dijuluki dengan al-ghurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur.
Janganlah kita ditipu oleh kemegahan dunia, yaitu kemegahan selain Allah, selain bersumber dari Allah, dan kemegahan setan yang tukang menipu, tukang ngapusi. Sekali lagi, kemuliaan hanya milik Allah, dan hanya dengan cara melewati jalan Allah, jalur Allah, kemuliaan ini akan bisa kita gapai, kita capai. Demikian saudara-saudaraku, sekelumit yang saya sampaikan, semoga membawa pencerahan, membawa wacana, wawasan, akhirnya kita benar-benar mampu menggapai kemuliaan ini, dan tentu dengan lewat jalur-jalurnya Allah, jalan-jalan Allah, lewat tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.